Apakah ada yang tahu spesies yang bergerak-gerak berbentuk gepeng ini? Bagi penghobi ikan koi, pasti mereka sudah pernah menjumpai hewan yang satu ini. Penghobi koi menyebutnya sebagai kutu yang menyerang koi dengan nama ilmiah adalah Argulus sp. Kali ini Under Microscope akan membahas mengenai kutu Argulus ini. Selamat menyaksikan. Jangan lupa lihat deskripsi yang ada di video ini karena beberapa referensi penting yang saya jadikan acuan dalam membuat video ini ada di link deskripsi. Argulus atau kutu ikan merupakan parasit ikan dari golongan Crustaceae, keluarga Branchira. Parasit ini diketahui ada sekitar 30 spesies dari Argulus. Antara lain adalah Argulus foliatus dan Argulus japonicus yang sering dijumpai menempel pada ikan hias, di antaranya adalah ikan koi. Argulus merupakan tipe parasit pada ikan yang mampu berpindah dari satu ikan ke ikan lainnya secara acak. Perhatikan bagian ini yang memiliki bentuk lonjong. Pada awalnya saya mengira ini adalah bagian ujung depan atau bagian kepalanya. Namun, ternyata setelah saya mencari referensi, bagian ini adalah bagian paling belakang yang dinamakan dengan abdomen. Pada Argulus jantan, bagian abdomen akan terlihat bagian yang lonjong di bagian abdomennya. Ini adalah testis pada Argulus jantan. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan gambaran struktur dari kutu Argulus ini. Bagian atas adalah ujung depan di mana terdapat eye atau mata di kanan dan kiri. Sebelumnya saya juga mengira ini adalah bukan mata, karena jika pada manusia memiliki bentuk yang mirip dengan ginjal, mata Argulus terlihat berbentuk seperti biji kacang dengan bagian luar terlihat seperti bulatan-bulatan transparan. Jika dihitung, bulatan ini berjumlah 11 buah. Coba pause video ini, kemudian hitung apakah benar bulatan-bulatan kecil itu berjumlah 11. Tulis di kolom komentar. Argulus memiliki bagian di atas tubuhnya berbentuk gepeng seperti sayap. Jika diperhatikan lebih seksama, bagian yang menyerupai sayap ini terbentuk seperti ada lipatan-lipatan di dalam sayapnya. Ini adalah bagian yang digunakan sebagai tempat respirasi pada Argulus. Bagian yang dekat dengan mata terlihat seperti adanya lubang besar di kanan dan kiri. Ini adalah alat yang digunakan Argulus untuk menghisap yang dinamakan dengan suction. Bagian suction terdapat duri-duri kecil yang sangat banyak untuk menancapkan suction di permukaan tubuh ikan, sehingga terjadi kerusakan jaringan pada tubuh ikan. Setelah itu, maka Argulus dapat menghisap darah dari ikan koi dan berbagai jenis ikan konsumsi lainnya. Analisis molekul yang saya temukan pada situs NCBI, Argulus sendiri dibagi menjadi beberapa spesies, antara lain Argulus bengalensis, Argulus monodi, Argulus nobilis, Argulus rhipidioporus, Argulus japonicus, Argulus folioseus, Argulus siamensis, yang semuanya digolongkan ke dalam kelompok Branchiura. Jika jumlah Argulus yang menginfeksi ikan sangat banyak, maka ada kemungkinan besar ikan tersebut akan mengalami kematian perlahan-lahan karena terjadi stres tingkat tinggi pada ikan akibat serangan dari Argulus yang menghisap darah pada ikan. Selain itu, Argulus juga dapat menyebabkan luka pada permukaan tubuh ikan yang sangat rentan terjadi infeksi sekunder lainnya seperti serangan white spot, jamur,
dan bakteri seperti Aeromonas yang sangat berbahaya. Infeksi sekunder ini dapat mengakibatkan kematian pada ikan yang semakin cepat. Sekarang, banyak sekali obat-obatan yang dapat digunakan sebagai obat pembasmi kutu Argulus, seperti kutu blast, dimilin, dan kutu killer. Tetapi, jangan lupa ketika menggunakan obat-obatan pembasmi kutu Argulus, ikuti petunjuk penggunaannya jika tidak ingin terjadi overdosis yang dapat memperparah kondisi ikan. Perhatikan jika dilihat lebih seksama pada tubuh Argulus yang transparan ini, jika dilihat di bawah mikroskop, terlihat ada aliran seperti air di dalam tubuh Argulus. Ketika Argulus sedang memompa cairan dalam tubuh Argulus, maka terjadi pergerakan sangat cepat aliran cairan tubuh pada Argulus, yang sepertinya memiliki jalur tersendiri. Bayangkan, hewan sekecil ini saja memiliki struktur tubuh dan anatomi tubuh yang begitu kompleks. Di sini, pada saat aliran cairan tubuh berhenti, seperti ada bagian yang berbentuk agak lonjong, dengan ujung runcing yang ikut terbawa aliran cairan tubuh Argulus. Saya tidak bisa memastikan bagian ini apa. Apakah sel darah pada Argulus atau parasit yang ikut di dalam cairan tubuh Argulus? Jika ada yang paham bagian ini, silahkan tulis di komentar untuk dapat kita diskusikan. Mari kita lihat dengan slow motion agar kalian dapat melihat bagian yang lonjong dengan ujung runcing ini seperti apa bentuknya. Pemompaan cairan tubuh pada Argulus ini termasuk ke dalam sistem peredaran darah terbuka, karena cairan tubuh dipompa bukan melalui pembuluh darah. Pemompaan cairan tubuh ini bertujuan untuk mengedarkan zat-zat makanan ke dalam sel-sel tubuh Argulus dan juga mengedarkan oksigen supaya masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai respirasi sel, sehingga dapat terbentuk energi untuk kelangsungan hidup dari Argulus. Telur betina yang dihasilkan oleh Argulus betina bisa mencapai lebih dari 100 butir telur yang ditempelkan pada permukaan benda padat. Telur akan menetas dalam waktu 25 hari. Pada saat menetas, Argulus ini belum dapat langsung menginfeksi ikan secara parasit. Namun, larva Argulus yang masih kecil bersifat sebagai plankton yang mengambil makanan dari lingkungan sekitar seperti alga dan zat-zat lainnya. Larva Argulus akan berganti kulit sebanyak 8 kali sebelum menjadi Argulus dewasa. Terima kasih sudah menonton video Under Microscope. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya di Under Microscope. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar pada video Under Microscope agar kami dapat membuat video-video yang lebih bagus lagi dari sebelumnya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video di Under Microscope. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.